pengertian makna riba fadl itu apa. Kemudian riba nasiah, riba yang berkaitan dengan jangka waktu. Riba nasiah. Kalau jahiliyah, kalau orang-orang seperti dulu itu membuat riba nasiah itu dengan ukuran waktu. Dengan ukuran waktu itu bunga naik terus seukuran dan waktunya gitu. Ya. Ini juga sudah banyak tulisan-tulisan dari yang lain. Kalian bisa searching tentang riba nasiah. Nanti juga ada riba bilyad. Riba bilyad. Yadun biyadin tapi ada unsur ribanya. Itu juga ada nanti. Kemudian ada riba yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu seperti membuat akad baru. Misalkan seorang meminjamkan uang, janji bulan depan akan membayarnya. Tapi setelah bulan depan sudah jatuh tempo, kemudian orang tersebut yang punya utangnya tidak bisa membayar, kemudian orang yang menghutangkannya menjadikan akad baru. Kalau tidak bisa membayar bulan ini, maka bunganya naik. Begitu. Itu yang disebut riba jahiliyah. Ya. Kemudian tentang hukum. Hukumnya, kalau mutlak semua hukum riba itu haram. Baik riba nasiah, riba fadl, riba bilyad, riba jahiliyah, riba qard juga ada. Apapun ya. Itu kalau haram jelaskan haramnya apa. Atau kalian mendapatkan boleh riba itu. Tapi riba nasiah itu boleh dengan alasan begini gitu ya. Silakan coba kalian belajar untuk menghukumi hukum tentang riba ya. Oke, bisa dipahami tidak untuk pengertian macam-macam riba? Bisa, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan tidak untuk berkaitan dengan riba? Itu yang nomor 3 itu mekanismenya itu tahapan pelarangannya juga disebutkan atau enggak, Ustaz? Disebut nanti tahapan-tahapannya. Oke, Ustaz. Dan macam-macam ribanya. Kemudian cara kerja riba itu bagaimana? Itu kan banyak. Ribanya hutang piutang di bank itu kan potong duluan. Kita meminjam uang 10 juta itu kan tidak utuh 10 juta kan? Ya. Administrasi lah, ada potongan itu inilah kan? Sehingga yang keterimanya dari 10 juta bisa jadi hanya 10.700.000, 9.700.000 misalkan dipotong 300. Nah, itu cara mekanisme riba itu ada seperti itu. Atau ada juga riba itu dengan cara mekanismenya meminjam uang 1 juta misalkan untuk 5 bulan begitu. Atau 5 juta untuk 5 bulan. Kemudian riba koperasi misalkan ya, di koperasi. Kemudian 1 bulan itu harus ditambah 50.000 begitu. Ya. Untuk 5 bulan. Kita pinjam uang 5 juta untuk 5 bulan. Berarti 1 bulannya kita menyicil 1 juta. Nah, harus ditambahin 50.000. Jadi 1.050.000. Begitu. Itu uang keterima oleh kita 5 juta, tapi bulan depan harus membayar per bulan 1 bulannya itu 1.050.000. Nah, itu cara mekanisme riba yang lainnya. Begitu. Atau bisa juga mekanisme riba itu dengan cara memanfaatkan pinjaman begitu. Contohnya begini, misalkan memanfaatkan pinjaman itu begini. Ada seseorang atau kita meminjamkan uang 10 juta kepada orang lain. Kemudian
orang yang meminjamkan hutang atau yang meminjamkan 10 juta tersebut meminta jaminan. Apa jaminannya? Dan jaminannya yaitu berupa apa? Rumah, mungkin berupa rumah. Ini rumah jaminannya. Kemudian rumahnya itu dikontrakan pada orang lain oleh yang meminjamkannya, dikontrakan. Kemudian hasilnya dimakan oleh dia sendiri. Nah, itu masuk kepada mekanisme riba begitu. Ya, bisa dipahami tidak maksudnya? Bisa, Ustaz. Nah, ya. Nah, kaidahnya banyak, kaidah yang harus Anda sebutkan banyak. Seperti qulu jari, lahu manfa'ah, fala riba. Setiap hutang piutang yang dimanfaatkan maka hukumnya riba begitu ya. Hukumnya riba. Namun ada juga memanfaatkan tapi juga ada hadisnya nanti, seperti seseorang meminjamkan uang, kemudian orang yang pinjam uang tersebut ini masuk kepada penggadaian juga ya, masuk nanti. Riba gade itu ada, dijelaskan. Orang yang meminjam uang tersebut menggadaikan atau membuat jaminan domba mungkin atau sapi jaminannya. Kemudian sapi itu kan harus diurus, ya. Sapi itu sebagai jaminan kan harus diurus oleh yang meminjamkan uangnya, diurus, dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan kan mati sapinya, itu bisa bahaya kan. Kalau mati kan tanggung jawabnya besar begitu. Masalahnya nanti besar begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika diurus oleh orang yang meminjamkan uang, pada sapi tersebut keluar air susu, banyak air susunya. Pertanyaannya, boleh tidak air susu tersebut dimanfaatkan, diambil oleh orang yang meminjamkan hutang? Boleh tidak? Boleh mungkin, Ustaz. Ya, boleh. Tidak termasuk kepada kaidah qulu jarin manfa'ah wa riba. Setiap hutang piutang yang dimanfaatkan maka dia riba. Tidak termasuk seperti itu. Kenapa? Sebab itu unsur pengurusan begitu. Ya. Ada unsur pengurusannya. Karena orang yang meminjamkan hutang mengurus sapi yang menjadikan jaminannya sebagai jaminan, maka orang yang memberikan hutang tersebut atau meminjamkan tersebut mengurus sapinya orang tersebut, dimanfaatkan susunya, itu boleh begitu. Karena ada nilai-nilai pengurusan seperti itu boleh ya. Nah, nanti ini dijelaskan dalam mekanisme dan macam-macam riba, itu dijelaskan nanti ya. Dan ini bagi kelompok yang mau mengambil masalah riba, silakan. Hadisnya kalau riba sudah banyak sekali ya. Hadis-hadisnya sudah banyak sekali, termasuk anak pun sudah menjelaskan hadis-hadis tentang, bahkan ada hadis riba itu lebih dosanya lebih besar 70 kali lipat daripada zina. Itu kan ada. Pernah mendengar hadis itu? Pernah, Ustaz. Ya. Jadi itu memang lebih besar daripada zina dan lebih parah dosanya daripada seorang anak menjinahi ibunya gitu. Lebih besar dosanya daripada seorang anak menjinahi ibunya sendiri. Itu dosa riba kan. Nah, seperti itu. Anakku sudah menulis, kalian bisa lihat tulisan Anda sendiri di tanya jawab fikih ya. Di sana hadis-hadisnya Anda cantumkan semuanya. Tanya jawab fikih pakai K, fikih gitu. Tanya jawab fikih, nulis di sana tentang riba. Jadi tinggal beberapa tulisan di sana. Kemudian teman-teman anak pun waktu S2 itu menulis tentang artikel dan jurnal tentang riba di UIN Bandung. Kalian bisa searching juga ya. Tinggal diklik aja UIN Bandung tentang riba nanti. Flash garis miring riba misalkan. Itu banyak artikel tentang riba. Jadi kalian tinggal copy paste saja di sana. Tapi satu jangan jadikan tulisan orang lain seperti tulisan kalian, jangan. Maksudnya harus ada editing dulu. Copy paste ketik lagi oleh kalian, diedit ya. Boleh ditambah, boleh dikurang dan sebagainya. Itu tentang riba ya.
Bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Sudah paham, Ustaz. Ya. Baik. Selanjutnya tentang kredit emas. Ya. Kredit emas. Ini kredit emas ini khusus ya. Khusus, pembahasan khusus. Kenapa pembahasan khusus? Yang pertama sebab itu menjadi komoditi utama, nilai utama sedunia. Nilai, bahkan menjadi ukuran tolok ukur dari harga dan tolok ukur dari tingkatan keuangan sedunia. Karena emas itu sama. Makanya kenapa Rasulullah SAW menjadikan alat tukar itu dengan emas atau perak, karena harga emas dan perak itu stabil. Kasus stabil di sini sama sedunia itu sama ya. Berbeda dengan benda-benda yang lain. Benda yang lain itu beda ya, bukan menjadi alat tukar juga, tapi barter nanti. Nah, kalau di Indonesia kan menggunakan rupiah itu memang banyak sekali salahnya. Ketika dirubah alat tukar menjadi selain emas dan perak itu banyak sekali masalahnya. Ya, contohnya di Indonesia menggunakan alat tukar berupa kertas ya, uang kertas, dan nominalnya ditulis dengan nominal angka. Di kita kan muncul sampai 100.000 itu paling gede ya, 100.000 itu gede sekali. Di yang lain itu, di negara lain itu hanya $1. Satu dengan angka 1, 2, 3. Di kita sudah angka 100.000 begitu. Dan inilah ketidakstabilannya begitu ya. Perubahan jumlah dan yang lainnya ya. Itu menjadi ekonomi dalam pengertian harga tidak stabil ya di kita. Berbeda dengan orang-orang yang tetap menggunakan dinar, dirham gitu ya sebagai komoditi utamanya. Nah, itu masih dikatakan stabil ya. Nah, pertanyaannya, apakah kredit emas itu haram atau tidak? Begitu ya nanti. Hukumnya ke sana. Maksud kredit emas di sini, emas itu menjadi dua nanti sifatnya. Ada emas yang bersifat alat tukar, ada emas yang bersifat huli. Huli itu merupakan perhiasan yang dipakai berupa benda. Jadi emas itu bukan alat tukar seperti di kita. Di Indonesia itu adatnya, budayanya bahwa emas itu bukan sebagai alat tukar, bukan. Tapi sebagai perhiasan saja, benda saja. Ada tidak di antara kalian yang membeli bubur, membayarnya dengan emas, ada tidak? Nggak ada, Sat. Nggak ada ya? Yang ada jadi nggak ada gitu kan. Nah itu. Jadi nggak ada. Tapi menjadikan perhiasan pokok kan emas itu. Sehingga mas kawin sebenarnya juga kan, mas kawin. Dan rata-rata akan nikah dengan emas. Nah emas itu sebagai perhiasan utama begitu. Emas itu. Makanya dalam Islam pembahasan khusus tentang kredit emas ini harus dibahas. Karena apa ya, pengertiannya, kemudian tinjauannya atau hadis tentang kreditnya apa. Jadi kalian bahas dulu. Kredit kemarin sudah dibahas ya, hadisnya ada. Pada dasarnya kredit itu boleh gitu saja ya kesimpulannya, dengan hadis yang Rasulullah sebutkan kemarin di pertemuan kemarin. Ya pada dasarnya hukum kredit boleh. Kredit itu boleh. Kemudian tinjauan historis zaman Rasulullah sekarang. Apa perbedaannya historis antara atau sosiohistorisnya terkait emas antara zaman Rasulullah dan sekarang? Itu nampak perbedaannya sangat jelas sekali, di mana pada zaman Rasulullah itu emas dijadikan alat tukar, sedangkan sekarang tidak. Dan ini yang menjadi ilatnya, menjadi sebabnya. Hukum tergantung sebab, hukum tergantung ilat. Tidak ada sebab, tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ada sebab maka ada hukum gitu. Ya. Kemudian poin yang kelima, hadis-hadis tentang emas dan permasalahannya itu banyak sekali.
Karena ada juga emas berkaitan dengan hukumnya haram, misalkan begini. Ada seseorang yang meminjam uang, tapi dengan harga emas, bagaimana hukumnya? Seperti itu, meminjam uang dengan harga emas. Begitu. Ya. Itu bagaimana hukumnya meminjam uang dengan sistem harga emas? Atau kredit emasnya? Kalau kredit uang boleh tidak? Kredit uang. Nggak boleh. Iya, kredit uang nggak boleh. Kenapa? Sebab ada kalimat Islam di Muslim. Jenisnya sama. Bolehnya kredit itu selama jenisnya berbeda. Tapi kalau jenisnya sama itu diharamkan. Kredit uang, saya mau mengkredit uang, mau pinjam uang 1 juta misalkan. Ya 1 juta dikreditkan atau dibayarnya ditangguhkan nanti bulan depan menjadi 1.100.000 misalkan. Kemana? Nah, sini nanti masukkan kaidah-kaidah di poin ke-6. Di poin ke-6 di sini masukkan kaidah-kaidahnya, kaidah usul fikih, itu tinggal searching, kalian itu banyak ya di Google. Kemudian hukumnya boleh kredit emas itu jika apa? Kemudian haram kredit emas itu jika apa? Begitu kan. Dan boleh kredit emas itu karena emas di kita itu bukan alat tukar, bukan uang. Uang di kita itu bukan uang emas, bukan. Tapi alat tukar di kita itu merupakan uang kertas begitu. Maka di kita itu emas hanya dijadikan sebagai kuli saja, perhiasan saja. Maka mengkredit emas boleh sama seperti mengkredit motor, mobil, dan HP dan yang lainnya begitu. Sama kedudukannya. Namun misalkan haram kredit emas itu jika apa sebabnya begini gitu, dijelaskan semuanya. Tapi untuk permasalahan kredit emas bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, itu ya fi masalah tentang al-bai, jual beli online. Nah, salah satu syarat juga dan biadin ya. Kemarin sudah dijelaskan ya, dan biadin itu adalah tangan dengan tangan, cash-cashan. Kredit juga boleh tapi dengan syarat yang ketat. Kemudian harus tatap muka, kemudian harus bersatu orangnya. Bersatu barang dekat. Itu kan kemarin sudah dijelaskan, itu salah satu syaratnya. Harus masih berkumpul. Nah, sedangkan untuk online itu kan tidak mungkin berkumpul kan. Yang menjualnya misalkan di Jakarta, di Bekasi, di Sumatera misalkan. Orang yang membelinya di Bandung misalkan. Itu kan tidak berkumpul jauh-jauh, tapi menggunakan online. Nah, bagaimana boleh atau tidak? Nah, ini pembahasan pemakalah ini nanti jelaskan pengertian jual beli online itu apa. Pengertiannya ini juga sudah banyak ya. Sudah banyak. Mekanismenya bagaimana? Mekanisme pembelian online itu apakah dibayar langsung? Nah, ini sudah dijelaskan kemarin hadis-hadisnya ya. Apakah dibayar langsung atau barangnya dikirimkan pembayarannya nanti di terakhir, atau COD-an begitu. Ada barang lalu dibayar begitu. Ya, COD-an. Kemudian akad-akadnya nanti digunakan. Ini mekanismenya. Kemudian gunakan hadis, ayat, kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah itu kaidah usul fikih ya. Usul fikihnya dijelaskan. Ditambahkan. Ini sudah banyak juga. Kemudian akad yang digunakan apa? Akad jual beli online itu ini juga sudah dijelaskan waktu kemarin. Terkait akad jual beli online. Maka yang keenamnya hukumnya apa? Jika apa bolehnya? Haram misalkan, jika apa keharamannya begitu. Ya, ini permasalahan tentang jual beli secara online. Bisa dipahami tidak untuk poin jual beli online? Bisa, Ustaz. Insyaallah. Ya, silakan kalian mau mengambil yang mana ya. Ini baru jual beli online. Kemudian yang terakhir tentang jual beli anjing dan kucing. Ya, jual beli anjing dan banyak hadis-hadis yang melarang seperti Rasulullah SAW menyebutkan Rasulullah SAW an yabi'al sinawr
yang dilarang untuk jual beli, untuk membeli atau jual beli sinawur. Sinawur itu kucing. Jadi kucing itu dalam bahasa Arab banyak. Ada al-hirroh. Al-hirroh itu diartikan kucing. Hirroh, hirrotun. Ada juga kucing itu dalam pengertian al-qittu. Kit. Kit. Kit itu bahasa Arab kucing. Jadi kalau bahasa Arabnya kit, bahasa Inggrisnya cat, cat kucing, cat. Dan bahasa Arabnya kit, cat, kit. Bahasa Indonesianya kut. Nah, itu ya. Jadi ini perubahan bahasa. Nah, dalam bahasa Arab ada hirroh, ada kit, ada sinawur. Nah, perbedaan-perbedaan ini kalian nanti jelaskan. Itu membuktikan bahwa kucing itu banyak sekali jenisnya. Dan Rasulullah SAW menggunakan gaya narasi kalimat larangan menjual beli kucing itu dengan narasi sinawur gitu. Dilarang kucing sinawur yang bersifat kucing kampung, kucing tidak dipelihara dan yang lainnya begitu. Ya, kalimatnya sinawur. Nah, kemudian jual beli kucing, anjing dan kucing di sini pun banyak hadis-hadisnya. Coba kalian searching hadis-hadisnya. Yang simpel-simpel saja pembahasan makalah sekarang ya, tidak usah terlalu panjang, terlalu detail, tidak usah. Karena kalau yang panjangnya nanti, yang lebih detailnya nanti kalian di S2, di PIFAR ya, bikin PIFAR nanti di S2. Atau di makalah khusus nanti. Atau di skripsi, itu baru lebih detail lagi ya. Sekarang pembahasan kita ini adalah hadis al-ahkam fil muamalah. Hadis-hadis ahkam tentang muamalah. Jadi lebih diprioritaskan tentang hadis-hadisnya saja. Kemudian di poin yang keempatnya, kalian sebutkan kaidah usuliyah tinjauan jenis dan ilat hukumnya. Ilatul hukminya. Tinjauan jenisnya. Kenapa Rasulullah melarang? Kenapa Rasulullah melarang jual beli anjing dan kucing? Begitu. Apakah semua jual beli anjing kucing diharamkan? Nanti bagaimana? Bagaimana kalau kucing tersebut kucing kukutan begitu? Kucing yang dipelihara, kucingnya sangat bagus seperti Anggora misalkan, yang pengek, ya. Yang hidungnya pengek gitu kan, kucing Anggora. Jadi kalau kucing itu semakin pengek semakin mahal. Ya, hidungnya semakin pesek semakin mahal itu kucing. Kalau manusia gimana? Ya tidak mengapa ya, manusia juga karena ciptaan Allah itu kan. Nah, jadi untuk permasalahan kucing, apakah semua kucing diharamkan diperjualbelikan atau hanya kucing-kucing khusus sehingga kucing-kucing hiasan itu diperbolehkan begitu. Nah, ini nanti dibahas dalam bidang usuliyahnya. Maka hukumnya yang poin yang kelima, boleh menjual beli anjing dan kucing jika apa? Atau haram jika apa begitu. Sebab nanti juga ada hadis yang mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan memelihara anjing dan sifat anjing tersebut adalah anjing peliharaan, anjing penjaga nanti. Nah, di sini kan jadi koordinat juga. Kalau boleh menjadikan atau memelihara anjing penjaga, bagaimana dengan membelinya? Begitu. Kan tidak mungkin langsung mengambil anjing gitu kan. Ada anjing di tengah jalan kita ambil untuk menjaga, tidak mungkin, bisa-bisa menggigit kita, menggigit yang punyanya. Tapi kalau ada anjing-anjing yang sudah terlatih, anjing-anjing yang sudah dilatih, maka anjing-anjing tersebut ya tidak akan menggigit majikannya. Anjing-anjing tersebut akan nurut kepada majikannya. Kemudian bisa menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga hewan ternak, dan menjaga yang lainnya begitu.
Anda sudah terlatih. Nah, bagaimana statusnya dengan membeli anjing tersebut, boleh atau tidak? Begitu. Karena memang pada dasarnya ada hadis yang tidak bolehkan jual beli anjing. Gitu. Tapi bagaimana dengan anjing-anjing peliharaan, dan Rasulullah membolehkan memelihara anjing peliharaan. Berarti dengan demikian memelihara atau membeli anjing tersebut boleh dengan alasan begini, begitu ya. Begitu maksudnya. Bisa dipahami tidak untuk maksud jual beli anjing dan kucing di sini? Bisa, Ustaz. Baik. Jadi ada 5 ya. Ada 5 pembahasan. Kalian coba dibuka di grup. Ya. Buka di grup. Di sini ada pembahasan arisan. Ya. Bentar. Ya, di sini ada pembahasan arisan tentang riba, tentang kredit emas, tentang jual beli online, dan tentang jual beli anjing dan kucing. Jadi ada 5 ya, ada 5. Silakan oleh kalian untuk dimusyawarahkan mau dengan siapa, silahkan. Minimal 2 orang, sisanya yang 2 orang lagi itu boleh include. Dan tiap-tiap tugas paling lambat dikirimkannya waktu malamnya ya, malam Isya, maksimal Isya, jangan lebih dari Isya kalau bisa, jangan subuh baru dikirim, itu enggak, jangan ya. Misalkan malam Rabu itu maksimal sebelum Isya ya. Bisa dipahami tidak? Insya Allah Ustaz, siap. Ya. Alhamdulillah ya kalau sudah paham. Jadi pada Isya, qabla Isya, sebelum Isya kalian harus sudah mengirimkan. Soalnya untuk Ana baca begitu. Kan Ana baca dulu. Terus yang mengirimkan tugas-tugas itu kan bukan hanya antum semua dari jurusan HES, bukan. Jadi kampus-kampus yang lain juga sama begitu. Kampus-kampus yang lain atau jurusan yang lain seperti PAI misalkan ya, atau jurusan yang lainnya juga sama, itu ada tugas-tugas dan suka mengirimkan ke anak, mengirimkan secara di japri saja, kemudian Anda membaca gitu kan. Misalkan untuk bagian anak itu ada 5 pertemuan semuanya tentang presentasi, maka 5 makalah Anda harus baca begitu. Jadi kalau dikirimkannya subuh-subuh itu tidak ada waktu buat membaca begitu ya. Ya, itu. Jadi dari Isya, minimal Isya. Dari waktu Isya Ana baca, sebab yang lain mah kadang ngirimnya sehari sebelumnya sudah dikirim, ada. Waktu duhurnya dikirimkan, ada begitu. Jadi lebih panjang waktu Ana untuk membaca dan menganalisa tulisan-tulisan kalian. Begitu ya. Baik, untuk itu kalian silakan bermusyawarah dulu mau dengan siapa. Kemudian bikin kelompok kecil minimal 2 orang dan ambil satu-satu ya. Kelompok yang pertama berarti minggu depan harus sudah siap ya, Rabu depan sudah siap sampai pertemuan ke-14. 15 bagian anak, nanti bagian ke-16-nya terakhir kalian UAS ya. Dan UASnya akan diambil semuanya dari makalah kalian sendiri, tidak ada yang lain ya. Taib, ini ada yang datang ya, ada yang baru masuk ya. Ana absen kembali ya. Untuk Anwar Maronaro ada tidak? Hadir. Maronaro. Anwar. Hadir, Pak. Baginda Zakwan ya. Iya Pak, emailnya beda Pak. Ya, taib. Oh iya. Kemudian Ardian Madani, ini mana Ardian? Tidak ada ya Ardian ya? Tidak ada Pak. Ya, Ardian tidak mengirimkan tugas juga. Ini pada kemana ya Ardian ya? Tugas UTS juga tidak mengirimkan begitu. Sibuk dia Pak. Oh, sibuk ya. Ilham Gutawa ada Ilham? Ilham Gutawa ada? Nggak ada Pak. Nggak ada ya.
Baik. Imam Haris Nasruddin. Imam Haris Nasruddin. Tidak ada. Tidak ada juga ya. Baik. Tentang Maulana Faiz. Hadir Ustaz. Nah, Faiz Ramadan. Baik, Faiz Ramadan ada ya. Selanjutnya buat Muhammad Hadra Subakti. Hadir Ustaz. Ya, Muhammad Hadra ya, hadir ya. Baik. Terakhir Rifki Firdaus ada ya? Rifki Firdaus, mana Rifki? Hadir Ustaz. Rifki online orangnya mana ya orangnya? Hadir Rifki? Ustaz. Hadir Ustaz. Oh, nah. Jadi yang tidak hadir 3 orang ya. Ardan, Ardina, Ilham Gutawa, dan Imam Haris ya, 3 orang yang tidak hadir. Tapi yang tidak hadir tolong kasih tahu ya nanti di grup. Di grup kasih tahu buat tugas-tugas ini sangat penting sekali. Nah, buat semester 1 itu ada ya, baik. Untuk semester 3 itu sangat penting sekali untuk hadis-hadis ahkam, terutama tentang al-ahkam al-madaniyah ya, tentang hukum-hukum perdata. Nanti ada hukum perdana, hukum perdatanya. Kemudian ada juga al-ahwal asy-syakhsiyah ya, al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum kekeluargaan. Ini penting sekali untuk dibahas karena semuanya berkaitan dengan muamalah dan berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari begitu. Dan ini wajib dijelaskan hukum-hukumnya terkait hukum muamalah menurut pandangan Islam ya, berdasarkan Quran dan hadis. Ini harus dibahas tentang muamalah. Dan kalian harus tahu bahwa muamalah itu kaidah dalilnya yaitu al-aslu fil muamalati al-ibahah gitu ya. Harus kalian ketahui al-aslu fil muamalati al-ibahah. Araftum makna al-aslu fil muamalah al-ibahah? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah? Ada yang pernah mendengar kaidah tersebut? Gimana Ustaz? Kurang jelas Ustaz. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Ya Ustaz. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pokok asal dalam muamalah itu boleh. Semuanya boleh dalam muamalah itu. Ya. Jadi dalam muamalah itu semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan begitu. Jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka boleh. Tapi selama ada dalil yang mengharamkan maka muamalah harus berhenti. Ya. Saya ambil contohnya begini, muamalah dalam makanan misalkan, makanan. Ada tidak hadis yang menerangkan tentang perintah makan pisang, ada tidak? Enggak, kayaknya enggak ada. Tidak ada ya. Kulu al-mauza, tidak ada. Nah, jadi tidak ada larangan memakan pisang. Itu artinya pisang boleh dimakan. Karena pisang tidak ada larangan memakan pisang, berarti pisang boleh untuk ya. Kemudian ada hadis yang melarang makan makanan babi. Larangan memakan daging babi. Ya. Berarti makan daging babi hukumnya haram. Kenapa? Ya, kenapa haram? Karena ada dalilnya.
dalam Quran Al-Maidah. Ya, karena ada dalil yang melarangnya begitu. Nah, itu. Hurimat alaikumul maitata wa dama walahmal hinzir wa ma uhilla lighairillah. Ya. Nah, karena terdapat dalil yang melarang, maka muamalah memakan daging babi itu haram. Karena tidak ada larangan memakan daging domba atau daging sapi, maka memakan daging domba atau daging sapi tersebut halal. Kenapa? Sebab tidak ada yang melarang. Makan daging babi itu haram. Kenapa? Sebab ada yang melarang. Begitu. Itulah maksud kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pokok asal dalam muamalah itu hukumnya boleh begitu ya. Bisa dipahami ya? Baik, bisa dipahami oleh semuanya? Bisa Ustaz. Baik. Baik, sebelum ditutup silakan kalau ada pertanyaan tentang makalah yang akan kalian buat. Ya, al-mabahis, al-maqalat, wajibul jamaah. Jadi tugas secara berkelompok tentang arisan, riba, kredit emas, jual beli online atau jual beli anjing dan kucing. Silakan kalau masih ada yang bingung, ada pertanyaan silakan untuk dipertanyakan dulu. Silakan, ada pertanyaan atau sudah paham semuanya tinggal mengerjakan? Insyaallah sudah Ustaz. Tinggal mengerjakan. Baik. Ya, jadi kalian silakan sekarang ada waktu 3 menit mungkin ya. Ada waktu 3 menit. Silakan kalian membuat kelompok dan menetapkan judul yang mau kalian buat apa aja judulnya ya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan sekarang. Ditunggu makalahnya ya. Semester kalian kita hanya beberapa pertemuan lagi. 7 pertemuan ya, 7 pertemuan lagi. Setelah 7 pertemuan lagi kalian UAS dan nanti libur panjang, kemudian kalian naik semester ya, semester ke-4. Semester 4. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kalian diberikan kelancaran dalam segala bidang, baik kelancaran dalam kuliahnya, kelancaran dalam biayanya, kelancaran dalam segala hal ya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.